Judul, Pengiriman Terakhir di Lereng Bromo. Urusan semalam beres? Ya, beres, bersih. Tapi kita harus hati-hati. Kemarin ada kurir datang. Telinga Dewi seketika menajam, itu cerita tentang dirinya. Kurir? Iya, perempuan. Sepertinya dia menginap di villa semalam. Apa dia curiga? Sepertinya belum. Tapi kita tetap harus waspada, untuk jaga-jaga. Rasa penasaran Dewi semakin memuncak. Sebenarnya, apa yang sedang mereka kerjakan? Untuk memahami situasi ini, kita harus kembali ke 1 hari sebelumnya. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, di kaki Gunung Bromo, pukul 15.00. Saya batalkan pengiriman ini. Maaf. Di pusat sortir dan distribusi, seorang kurir menyatakan menyerah. Satu persatu, kurir kedua dan ketiga menggelengkan kepala. Naik ke gunung dengan cuaca seperti ini sama saja bunuh diri, kata salah satunya. Di luar jendela, hujan deras mengguyur. Langit tertutup awan hitam pekat, dan angin bertiup kencang seperti badai. Tolong tunggu sebentar. Mungkin cuacanya akan membaik. Manajer pusat distribusi mencoba membujuk. Tetapi semua kurir sudah mengambil keputusan. Saat itu, sebuah suara terdengar dari sudut ruangan. Saya akan coba. Semua orang menoleh. Seorang perempuan sedang melepas helm motor hitamnya. Dia adalah Dewi Sartika, 28 tahun. Mbak Dewi, serius dengan cuaca begini? Tanya manajer dengan kaget. Iya, Pak. Tujuannya kemana? Sebuah villa joglo di ujung lembah dekat Ranupani. Tapi tadi saya dengar di berita, jalan ke arah sana tertutup tanah longsor. Dewi menerima surat jalan. Penerima, Ibu Siti Rahayu. Alamat, Villa Joglo Asri, ujung lembah Ranupani. Isi paket, peralatan medis, darurat. Tertulis peralatan medis? Ya, betul. Karena itu sangat mendesak. Pemilik villa itu penderita diabetes, dan katanya stok insulinnya sudah mau habis. Ekspresi Dewi menjadi serius. Peralatan medis adalah masalah hidup dan mati. Kalau jalan tertutup longsor, motor tidak akan bisa lewat. Saya akan jalan kaki. Jalan kaki? Apa mungkin? Harus dicoba, jawab Dewi sambil mengambil ransel besar dari motornya. Ransel itu tampak seperti ransel militer, dengan banyak kantong dan tali untuk mengikat barang. Mbak Dewi, ini benar-benar berbahaya. Tidak apa-apa, Pak. Saya cukup kenal medan pegunungan. Dewi mengikat kotak paket itu dengan sangat hati-hati ke ranselnya. Ia melapisinya lagi dengan plastik tahan air dan menambahkan bantalan agar tidak rusak karena guncangan. Kalau nanti saya tidak bisa dihubungi, jangan khawatir. Saya pastikan paket ini sampai sebelum jam 8 malam. Dewi menyandang ranselnya dan melangkah keluar dari pusat distribusi. Para kurir lain menatapnya dengan cemas. Apa dia akan baik-baik saja? Mbak Dewi itu istimewa. Dia selalu berhasil menyelesaikan pengiriman yang sudah diserah terimakan pada orang lain, jelas sang manajer. Tahun lalu saat letusan Semeru membuat jalan tertutup abu tebal, dia sendirian jalan kaki 20 km untuk mengantar obat-obatan darurat. Di luar, Dewi pertama-tama memeriksa cuaca dan medan. Hujan masih turun, tetapi tidak lagi sederas tadi. Angin sepertinya akan sedikit melemah begitu melewati punggungan bukit. Ini masih bisa diatasi, pikirnya. Dewi membuka aplikasi peta pendakian di ponselnya. Sinyal GPS memang lemah, tapi rute kasar masih bisa terlihat. Jika dengan kendaraan hanya butuh 30 menit, dengan berjalan kaki akan memakan waktu setidaknya 3 jam. Tapi bagi Dewi, itu bukan masalah besar. Berangkat. Dewi mulai mendaki jalan setapak dengan langkah cepat. 1 jam pertama adalah jalan aspal yang rusak, tetapi setelah itu, jalur berubah menjadi jalan setapak pendakian yang sesungguhnya. Batu-batu yang basah karena hujan membuatnya licin. Tetapi langkah Dewi tetap stabil, seolah ia sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Ternyata tidak mudah, gumamnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Dewi berhenti sejenak untuk memeriksa ranselnya. Ia memastikan paket peralatan medis tidak basah atau terguncang. Saat itu, ia mendengar suara dari kejauhan. Tolong. Ada orang di sini? Dewi mengangkat kepalanya. Itu suara manusia, suara yang terdengar panik. Dari mana asalnya? Dewi mengamati arah datangnya suara,
Sepertinya dari arah lembah kecil yang sedikit menyimpang dari jalur pendakian. Tolong! Kaki saya terjepit. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas. Seseorang dalam bahaya. Dewi ragu sejenak. Prioritas utamanya adalah mengantarkan paket medis. Insulin yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Siti bisa membahayakan nyawanya jika terlambat 1 hari saja. Tapi, ada orang yang butuh pertolongan sekarang juga. Tolong. Siapapun. Suara itu semakin putus asa. Sebuah ingatan melintas di benak Dewi. Ingatan 5 tahun lalu, saat ia masih menjadi anggota tim SAR, Search and Rescue. Situasi seperti ini pernah terjadi. Momen di mana ia harus memilih. Tidak, jangan pikirkan itu sekarang. Dewi menggelengkan kepala, mencoba fokus. Tapi suara minta tolong itu terus terdengar. Akhirnya, Dewi mengambil keputusan. Aku akan periksa sebentar. Dewi meletakkan ranselnya di tempat yang aman dan menuju ke arah lembah. Dengan hati-hati menuruni bebatuan, ia melihat seorang pria yang kakinya terjepit di antara celah batu, tidak bisa bergerak. Permisi, Pak. Bapak tidak apa-apa? Astaga, syukurlah ada orang. Terima kasih, kata pria itu, yang tampak berusia pertengahan 40-an. Ia mengenakan pakaian pendaki, tetapi peralatannya tidak terlihat bagus. Bagaimana bisa begini, Pak? Saya mencoba berteduh di bawah batu ini dari hujan, tapi saya salah melangkah dan terpeleset. Dewi memeriksa situasinya. Pergelangan kaki pria itu terjepit cukup dalam di antara bebatuan. Jika dipaksa keluar, bisa jadi akan lebih parah cederanya. Ada yang luka, Pak? Pergelangan kaki saya sedikit sakit, tapi sepertinya tidak parah. Dewi melihat sekeliling. Ada sebatang dahan kayu yang cukup kokoh untuk dijadikan pengungkit. Tahan sebentar ya, Pak. Saya akan bantu Bapak keluar. Dewi menyelipkan dahan itu ke celah batu dan dengan hati-hati memberikan tekanan. Perlahan, celah batu itu mulai melebar. Sekarang, Pak, tarik kakinya. Pria itu dengan cepat menarik kakinya keluar. Untungnya, tidak ada luka serius. Terima kasih banyak. Siapa nama Mbak? Dewi Sartika. Saya seorang kurir. Kurir? Dengan cuaca begini sampai ke sini, ada pengiriman darurat, Pak. Dewi melihat jam tangannya. Sudah pukul 16.30. Terlambat 30 menit dari perkiraannya. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Hati-hati saat turun. Iya, sekali lagi terima kasih banyak. Mbak Dewi. Dewi kembali ke jalur pendakian, menyandang ranselnya, dan mempercepat langkahnya. Masih ada cukup waktu. Asal aku bisa bergerak sedikit lebih cepat, namun, jalan setapak menjadi semakin sulit. Tanah menjadi lumpur karena hujan, membuat kakinya sering terperosok. Jarak pandang juga semakin terbatas, menyulitkan untuk menemukan jalan. Pukul 18.00. Dewi akhirnya tiba di pintu masuk lembah Ranupani. Tapi disinilah masalah baru muncul. Jembatan kayu yang melintasi sungai kecil terendam air. Hujan lebat telah membuat air sungai meluap. Bagaimana cara menyeberang? Dewi melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada cara lain untuk menyeberang selain melewati jembatan itu. Mengikuti aliran sungai untuk mencari tempat lain terlalu jauh dan akan memakan banyak waktu. Dewi mencoba memperkirakan kedalaman air. Sepertinya sekitar setinggi lutut. Berbahaya. Tapi bukan tidak mungkin. Aku bisa melakukannya. Dewi mengangkat ranselnya tinggi di atas kepala dan dengan hati-hati melangkah ke dalam air. Arusnya ternyata lebih deras dari yang ia duga, tetapi Dewi berhasil menjaga keseimbangan dan perlahan menyeberang. Setelah berhasil menyeberang, Dewi berhenti sejenak untuk mengatur napas dan memeriksa ranselnya lagi. Syukurlah, paket medis itu tetap aman. Pukul 19.30. Akhirnya, Villa Joglo Asri terlihat. Permisi. Paket. Teriak Dewi dengan suara keras. Pintu villa terbuka dan seorang perempuan berusia 60 kompaan keluar. Ya ampun, Mbak. Anda benar-benar datang di cuaca seperti ini? Iya, Bu. Maaf sedikit terlambat dari waktu yang dijanjikan, tapi saya sudah membawa insulinnya. Dewi dengan hati-hati mengeluarkan paket medis dari ranselnya. Paket itu terlindungi dengan sempurna. Terima kasih banyak, Nak. Kurir yang lain semuanya menyerah. Tidak apa-apa,
Bu. Ini sudah tugas saya. Ibu Siti memegang tangan Dewi dengan erat, matanya berkaca-kaca. Kamu adalah penyelamat hidup saya. Ayo masuk dulu, minum teh hangat. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Saya harus segera turun. Jangan. Turun sendirian di cuaca begini? Tidak boleh. Menginap saja di sini malam ini. Besok pagi baru pulang. Dewi ragu-ragu. Memang, hari sudah terlalu gelap untuk turun, dan hujan masih terus turun. Apa tidak merepotkan, Bu? Merepotkan apa? Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Malam itu, Dewi menghabiskan malam yang hangat di Villa Joglo Asri. Ia menikmati sayur lodeh hangat buatan Ibu Siti dan teh jahe sambil merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Mbak Dewi ini benar-benar kurir yang luar biasa. Saya hanya berpikir bahwa pekerjaan yang sudah saya terima harus diselesaikan sampai tuntas, Bu. Tidak ada alasan lain? Rasanya tidak perlu sampai sejauh ini. Dewi terdiam sejenak, berpikir apakah ia harus menceritakan masa lalunya. Dulu, saya pernah gagal melindungi seseorang, Bu. Jadi sekarang, setidaknya untuk pekerjaan yang saya emban, saya ingin memenuhinya sampai akhir. Ibu Siti kembali memegang tangan Dewi dengan erat. Pasti berat ya, Nak. Tapi berkat kamu, saya bisa hidup. Malam itu, Dewi tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di luar jendela, hujan masih turun, tetapi hatinya terasa hangat. Namun, Dewi belum tahu rahasia apa yang tersembunyi di villa yang damai di tengah hutan ini. Dan bahwa ia akan segera terseret ke dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, pukul 06.00 pagi, Dewi terbangun. Meskipun ia tidur di kamar dengan ranjang yang nyaman, tidurnya tidak sepenuhnya lelap. Ia kembali memimpikan mimpi buruk itu. Mimpi tentang hari itu, 5 tahun yang lalu. Ingatan tentang operasi penyelamatan terakhirnya yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dewi diam-diam bangkit dan melihat keluar jendela. Syukurlah, hujan telah berhenti dan langit tampak cerah. Cuaca yang bagus untuk turun gunung, Mbak Dewi? Sudah bangun? Ibu Siti mengetuk pintu kamarnya. Iya, Bu. Selamat pagi. Ayo sarapan dulu sebelum pulang. Sudah Ibu siapkan. Di meja makan, telah tersaji nasi goreng hangat, telur mata sapi, dan kerupuk. Terima kasih banyak, Bu. Ibu tidak perlu serepot ini. Repot apa? Untuk penyelamat nyawa Ibu, ini tidak ada apa-apanya. Sambil sarapan, Dewi berbincang dengan Ibu Siti. Ibu sudah lama mengelola villa ini, sudah sekitar 10 tahun. Setelah suami Ibu meninggal, Ibu kesepian tinggal sendirian, jadi Ibu memulai usaha ini. Apa banyak tamu yang datang? Akhir-akhir ini agak berkurang. Karena pandemi, dan juga, Ibu Siti berhenti berbicara. Sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dan juga apa, Bu? Bukan apa-apa. Mungkin hanya karena fasilitasnya sudah mulai tua, jadi tamu agak berkurang. Dewi merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dari raut wajah Ibu Siti. Namun, ia tidak bertanya lebih jauh. Baiklah, Bu. Saya pamit turun sekarang. Terima kasih banyak atas semuanya. Hati-hati di jalan, Nak. Kalau ada pengiriman ke daerah sini lagi, mampir ya. Dewi menyandang ranselnya dan meninggalkan villa. Perjalanan turun jauh lebih mudah daripada saat naik. Cuaca cerah dan jalan setapak sudah sedikit mengering. Namun, saat tiba di titik penyeberangan sungai, Dewi berhenti. Akibat hujan semalam, air sungai justru semakin meluap. Jembatan masih terendam, dan arusnya tampak lebih deras dari kemarin. Aneh. Apa hujan semalam separah itu? Dewi melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang lebih ganjil. Air tampak sengaja dialirkan dari bagian hulu sungai. Apa ada bendungan atau waduk di atas sana? Karena penasaran, Dewi memutuskan untuk naik ke arah hulu. Sekitar 200 meter di atas, ia benar-benar menemukan struktur seperti bendungan kecil. Tapi itu bukanlah bendungan alami. Itu adalah bendungan darurat buatan manusia, dan ada bekas-bekas yang menunjukkan seseorang sengaja menahan air lalu melepaskannya. Untuk apa mereka membuat ini? Pertanyaan itu muncul di benak Dewi. Tapi untuk saat ini, prioritasnya adalah turun gunung.
Setelah dengan hati-hati menyeberangi sungai, saat Dewi melanjutkan perjalanannya menuruni jalan setapak, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dewi menoleh dan melihat dua orang pria mengikutinya. Mereka mengenakan pakaian pendaki, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan. Ransel yang mereka bawa terlalu besar untuk pendaki biasa, dan peralatan mereka lebih mirip peralatan kerja daripada peralatan mendaki. Dewi sedikit memperlambat langkahnya untuk mencoba mendengar percakapan mereka. Urusan semalam beres, kan? Iya, tidak ada masalah. Jejaknya juga sudah kita bersihkan semua. Bagus. Kalau begitu malam ini kita bisa naik lagi. Iya. Tapi kita harus hati-hati, kemarin ada kurir datang. Telinga Dewi menajam. Sepertinya ini tentang dirinya. Kurir? Iya, perempuan. Katanya dia menginap di villa semalam. Apa dia curiga? Sepertinya belum. Tapi kita tetap harus waspada. Rasa penasaran Dewi semakin menjadi-jadi. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Lalu pekerjaan malam ini bagaimana? Kita lanjutkan sesuai rencana. Besok hari terakhir. Baik. Dewi ingin mendengar lebih banyak, tetapi kedua pria itu tiba-tiba terdiam. Mereka mulai melirik ke arah Dewi. Sepertinya aku ketahuan. Dewi dengan wajar mempercepat langkahnya, mendahului mereka, tapi pikirannya terus bekerja. Apa yang terjadi semalam? Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu lagi untuk malam ini. Pukul 10.00, Dewi akhirnya tiba kembali di pusat distribusi. Manajer menyambutnya dengan gembira. Mbak Dewi, syukurlah sudah kembali dengan selamat. Semalam kami khawatir karena tidak bisa dihubungi. Di gunung tidak ada sinyal, Pak. Pengiriman sudah selesai dengan baik, memang hanya Mbak Dewi yang bisa diandalkan. Yang lain bahkan tidak berani mencoba. Setelah menyelesaikan laporan, Dewi berjalan menuju motornya, tapi hatinya masih gelisah. Apa yang dikerjakan dua pria itu? Ibu Siti juga sepertinya menyembunyikan sesuatu. Saat Dewi hendak menyalakan motornya, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Ibu Siti, Mbak Dewi, kalau ada waktu, apa bisa kembali lagi ke sini malam ini? Ada urusan mendesak. Dewi menatap pesan itu dan berpikir, rasanya ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Mungkinkah Ibu Siti dalam bahaya? Setelah ragu sejenak, Dewi membalas pesan itu. Baik, Bu. Saya akan datang nanti malam. Apa ada masalah yang bisa Ibu ceritakan dulu? Namun, tidak ada balasan lagi dari Ibu Siti. Pikiran Dewi kembali ke masa lalunya. Ingatan 5 tahun lalu saat ia masih di tim SAR. Situasi seperti ini pernah terjadi. Seseorang meminta tolong, tetapi di baliknya ada bahaya yang tidak terduga. 5 tahun lalu, Gunung Merapi, Jawa Tengah. Situasi darurat, ada korban jatuh. Suara panik terdengar dari radio komunikasi. Dewi dan rekan-rekannya di tim SAR Basarnas segera bergerak. Lokasi di dekat puncak Merapi. Pria, 40-an, diduga terperosok ke jurang. Dewi, siap? Tanya Budi Santoso, seniornya di tim. Siap, Mas. Saat itu, Dewi adalah anggota baru yang paling menonjol. Kemampuan panjat tebingnya hebat, dan pengetahuan P3K-nya sangat baik. Penyelamatan kali ini sepertinya akan sulit. Korbannya jatuh ke tebing curam. Tidak apa-apa, Mas. Biar saya yang turun. Dewi menjawab dengan percaya diri. Namun, operasi penyelamatan hari itu tidak berjalan sesuai rencana. Saat korban ditemukan, ia sudah dalam keadaan tidak sadar. Lebih parah lagi, cuaca memburuk dengan cepat. Kabut tebal mulai turun. Dewi, cepat naik. Berbahaya, teriak Budi dari atas. Tapi Dewi tidak bisa meninggalkan korban. Sebentar lagi, Mas. Hampir selesai. Saat Dewi sedang mengikat korban ke tali, tiba-tiba bebatuan di atasnya longsor. Dewi. Budi dengan cepat menarik tali, tetapi sudah terlambat. Longsoran batu itu menghantam Budi. Mas Budi. Dewi segera naik, tetapi Budi sudah terluka parah. Dewi. Maafkan aku. Seharusnya aku lebih hati-hati. Mas Budi, bertahanlah. Kita akan segera ke rumah sakit. Namun, Budi menghembuskan napas terakhirnya sebelum tiba di rumah sakit. Ia meninggal karena mencoba menyelamatkan Dewi. Setelah kejadian itu, Dewi tidak bisa lagi melakukan pekerjaan penyelamatan.
Trauma karena merasa telah membahayakan orang lain saat mencoba menyelamatkan seseorang menghantuinya. Akhirnya, Dewi keluar dari tim SAR dan memulai pekerjaan baru sebagai kurir. Hanya mengantar barang, tidak akan ada yang terluka. Itulah alasannya memilih pekerjaan ini. Saat ini, Dewi tersadar dari lamunannya. Situasi sekarang terasa mirip dengan 5 tahun lalu. Seseorang meminta tolong, dan dibaliknya mungkin ada bahaya yang tidak diketahui. Apa yang harus kulakukan? Dewi bimbang. Haruskah ia menolong Ibu Siti? Atau menolak demi keselamatannya sendiri? Namun, mengingat kebaikan hati Ibu Siti semalam, ia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Aku akan ke sana. Tapi dengan hati-hati, Dewi mengambil keputusan, kali ini, ia akan bertindak dengan lebih waspada, tidak seperti 5 tahun lalu. Pukul 17.00. Dewi kembali menuju lembah Ranupani. Kali ini ia naik motor sejauh yang ia bisa. Berbeda dengan kemarin, cuaca cerah dan kondisi jalan sudah jauh lebih baik. Namun, saat mendekati villa, Dewi merasakan keanehan. Suasananya terlalu sepi. Dan ada beberapa mobil asing terparkir di dekat villa. Ada yang tidak beres. Dewi memarkir motornya agak jauh dan mendekat dengan hati-hati. Ia mengintip dari jendela villa. Ibu Siti sedang duduk di kursi, wajahnya tampak muram. Di sekelilingnya, berdiri 2 pria yang ia lihat di jalur pendakian tadi pagi. Jantung Dewi mulai berdebar kencang. Ibu Siti sepertinya dalam bahaya. Kali ini, aku harus melindunginya. Dewi bertekad sambil mendekati villa. Ia tidak akan mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Pukul 18.00. Dewi dengan hati-hati mengamati sekitar villa. Dari jendela, ia melihat Ibu Siti masih duduk di kursi, dijaga oleh 2 pria. Wajah ibu tua itu penuh ketakutan. Dari sudut lain, Dewi melihat ada 1 orang lagi di belakang villa. Total ada 3 orang yang mengawasi Ibu Siti. Aku harus mencari tahu lebih banyak dulu. Dewi bersembunyi tidak jauh dari villa dan mencoba mendengarkan percakapan mereka. Nek, ibu tahu kan apa yang kami cari? Kata pria berbadan tinggi dengan suara mengancam. Saya sudah bilang saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat benda itu. Jawab Ibu Siti dengan suara bergetar. Jangan bohong. Pasti ibu sembunyikan di suatu tempat. Saya benar-benar tidak tahu. Kata Ibu Siti sambil terisak. Lalu kurir perempuan itu siapa? Apa dia datang kebetulan saja? Telinga Dewi menajam. Benar. Ini terkait dengan dirinya. Dia hanya mengantar insulin. Dia tidak tahu apa-apa. Saat Dewi mencoba mendengar lebih jelas, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya dari belakang. Sedang apa kamu di situ? Dewi terkejut dan menoleh. Seorang pria lain berdiri di sana. Orang keempat, kamu. Kurir yang datang kemarin, kan? Pria itu menatap wajah Dewi lekat-lekat lalu berkata dengan yakin. Ayo masuk. Pria itu mencengkeram lengan Dewi dan menyeretnya masuk ke dalam villa. Hei, lihat siapa yang datang. Kita punya tamu lagi. Pria-pria lain di dalam tertawa sinis. Mbak Dewi, Ibu Siti menatap Dewi dengan kaget. Ibu tidak apa-apa? Maafkan ibu, kamu jadi ikut terseret masalah ini. Kata Ibu Siti penuh penyesalan. Nah, sekarang kalian berdua sudah di sini, lebih baik jujur saja, kata pria jangkung itu sambil membawa 1 kursi lagi dan mendudukkan Dewi. Di mana benda yang kami cari? Apa yang kalian cari? Tanya Dewi dengan berani. Jangan pura-pura tidak tahu. Kemarin kamu sampai naik ke hulu sungai, kan? Air sungainya besar. Saya hanya ingin memeriksa. Bohong. Kamu pasti melihat sesuatu di dekat bendungan itu. Dari ucapan pria itu, Dewi mendapatkan petunjuk penting. Ini pasti ada hubungannya dengan bendungan darurat itu. Saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Selain ada bendungan, tidak ada yang lain. Para pria itu saling berbisik, mendiskusikan sesuatu. Ikat saja mereka berdua di sini. Besok pagi kita periksa lagi. Baik, salah satu dari mereka mengambil tali dan mulai mengikat tangan Dewi dan Ibu Siti. Dewi mencoba melawan, tetapi dengan 3 orang mengeroyoknya, itu tidak mudah. Terlebih, ia tidak bisa bergerak sembarangan karena takut Ibu Siti akan terluka. Mbak Dewi, ibu benar-benar minta maaf, kata Ibu Siti sambil menangis. Tidak apa-apa, Bu.
Kita pasti bisa keluar dari sini, Dewi menenangkan. Nah, sekarang diam di sini sampai besok pagi, kata salah satu pria. Mereka mengunci pintu villa dan berjaga di luar. Setelah tinggal berdua, Ibu Siti berbisik, Mbak Dewi, sebenarnya ibu juga tidak tahu persis masalahnya. Masalah apa, Bu? Sejak sebulan lalu, orang-orang aneh ini sering melakukan sesuatu di dekat sungai. Mereka hanya datang malam hari dan pergi sebelum subuh. Apa yang mereka lakukan? Ibu tidak tahu pasti. Tapi air sungai jadi sering keruh, dan ikan-ikan mati mengambang. Dewi mencoba merangkai informasi. Mereka melakukan pekerjaan ilegal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi ibu benar-benar tidak tahu apa yang mereka cari? Ibu benar-benar tidak tahu. Mereka hanya terus bertanya di mana benda itu. Saat itu, Dewi melirik pergelangan tangannya. Ikatan talinya tidak terlalu kencang. Dengan teknik melepaskan diri yang pernah ia pelajari di tim SAR, sepertinya ia bisa lolos. Bu, saya akan coba lepaskan tali ini, tolong jangan bersuara. Dewi memutar pergelangan tangannya dan dengan hati-hati mulai melonggarkan ikatan. Sekitar 5 menit kemudian, satu tangannya berhasil bebas. Wah, hebat sekali, bisik Ibu Siti dengan kagum. Dewi dengan cepat membantu melepaskan ikatan Ibu Siti. Sekarang bagaimana? Kita harus periksa ada berapa orang di luar. Dewi mengintip dari jendela. 2 orang di depan, 1 di belakang. Bu, apa ada pintu belakang? Ada, di dekat dapur. Kalau begitu kita coba lewat sana. Tapi ternyata di dekat pintu belakang juga ada satu penjaga, harus cari cara lain. Dewi mengamati bagian dalam villa dan melihat ada tangga menuju loteng. Bu, apa kita bisa keluar lewat atap? Bisa. Di loteng ada jendela kecil untuk ke atap. Bagus. Kita lewat sana. Dewi dan Ibu Siti diam-diam naik ke loteng. Benar saja, ada sebuah jendela kecil menuju atap. Ibu tunggu di sini. Saya keluar dulu untuk memeriksa situasi. Apa tidak terlalu berbahaya? Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa. Dewi dengan hati-hati keluar ke atap. Atap joglo yang terbuat dari genting tanah liat memang licin, tapi dengan teknik yang ia pelajari di tim SAR, ia bisa bergerak dengan cukup leluasa. Dari atas atap, posisi para pria itu terlihat jelas. Ia juga bisa melihat peralatan yang mereka bawa. Itu apa? Mata Dewi menangkap sebuah alat aneh. Terlihat seperti detektor logam. Jangan-jangan mereka mencari sesuatu yang terkubur? Saat Dewi mencoba melihat lebih jelas, tiba-tiba sebuah genting terlepas dari pijakannya dan jatuh. Krak! Suara itu kecil, tetapi terdengar oleh orang di bawah. Suara apa itu? Seperti dari atap. Coba periksa. Salah satu dari mereka mengambil tangga dan mulai naik ke atap. Dewi dengan cepat kembali ke loteng. Bu, cepat turun. Ada apa? Kita ketahuan. Cepat. Dewi dan Ibu Siti bergegas turun. Mereka kembali duduk di posisi semula dan berpura-pura masih terikat. Tak lama kemudian, seorang pria turun setelah memeriksa loteng. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma kucing. Syukurlah kalau begitu. Para pria itu kembali keluar. Ibu Siti menghela napas lega. Bu, apa ada sesuatu yang dikubur di sekitar sini? Dikubur? Iya. Mereka membawa detektor logam. Ibu Siti berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah kaget. Jangan-jangan, karena benda itu? Benda apa, Bu? Sebelum meninggal, suami ibu mengubur sesuatu di dekat sungai. Katanya itu benda penting. Apa isinya, Bu? Ibu tidak tahu. Hanya sebuah kotak dari besi. Beliau berpesan jangan pernah memberitahu siapapun. Dewi mulai memahami situasinya. Kotak yang dikubur oleh suami Ibu Siti itulah yang mereka cari. Apa isi di dalamnya ya? Ibu tidak tahu. Suami ibu juga tidak pernah bilang. Saat itu, terdengar suara ribut dari luar. Hei, lihat ini. Apa? Ada reaksi logam di tanah ini. Benarkah? Di mana? Dewi dan Ibu Siti mengintip keluar. Para pria itu sepertinya menemukan sesuatu di dekat sungai. Akhirnya ketemu. Cepat gali. Mereka mengambil cangkul dan mulai menggali. Bu, apa di situ tempatnya? Sepertinya iya. Sekitar 30 menit kemudian, mereka berhasil mengangkat sesuatu. Benar, sebuah kotak besi. Ayo kita buka. Mereka membuka kotak itu.
Namun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah tegang. Apa-apaan ini? Aneh. Aku tidak menyangka isinya begini. Dewi penasaran dan mencoba melihat lebih jelas, tetapi jaraknya terlalu jauh. Bu, dulu suami ibu kerja di mana? Beliau PNS. Di Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup? Sesuatu mulai terhubung di kepala Dewi. Seorang PNS Kementerian Lingkungan Hidup yang mengubur kotak besi, pencemaran sungai, dan orang-orang yang mencarinya. Jangan-jangan. Isi kotak itu data-data penting. Bu, data? Iya. Terkait pencemaran lingkungan. Saat itu, suara para pria di luar terdengar lebih keras. Ini barang berbahaya, harus segera dimusnahkan. Buktinya terlalu banyak, Dewi yakin. Di dalam kotak itu pasti ada bukti-bukti yang mendokumentasikan pencemaran lingkungan ilegal. Bu, kita harus keluar dari sini, sebelum bukti-bukti itu hilang. Tapi bagaimana caranya? Biar saya pikirkan caranya. Di dalam hati Dewi, tekad 5 tahun lalu kembali menyala. Kali ini, ia harus berhasil. Melindungi Ibu Siti, dan juga melindungi bukti penting itu. Malam semakin larut, dan situasi menjadi semakin genting. Pukul 22.00. Situasi berubah drastis. Cepat nyalakan api. Bakar semua dokumen ini. Suara panik terdengar dari luar. Dewi mengintip dari jendela dan melihat mereka sedang membuat api unggun di dekat sungai. Mereka mulai membakar dokumen-dokumen dari kotak besi itu satu persatu. Jangan! Teriak Dewi tanpa sadar. Hah? Suara apa itu? Para pria di luar menoleh ke arah villa. Periksa ke sana. Satu orang mendekati villa. Dewi dan Ibu Siti dengan cepat kembali ke posisi semula dan berpura-pura terikat. Kalian berbuat apa? Pria itu membuka pintu dan bertanya dengan curiga. Tidak melakukan apa-apa, jawab Dewi dengan tenang. Lalu kenapa tadi ada suara? Saya tadi ketiduran, lalu kaget. Pria itu memeriksa ikatan tali mereka. Untungnya, ikatan darurat itu tidak membuatnya curiga. Diam di sini. Sebentar lagi semua ini selesai. Pria itu keluar dan kembali mengunci pintu. Mbak Dewi, bagaimana ini? Kalau semua dokumen itu terbakar, kata Ibu Siti cemas. Kita harus menghentikannya, Bu. Di dalamnya pasti ada bukti penting. Dewi kembali melepaskan ikatannya, tapi itu terlalu berbahaya. Mereka ada 4 orang. Tidak apa-apa, Bu. Saya punya cara. Setelah melepaskan ikatan Ibu Siti, Dewi kembali naik ke loteng. Ibu tunggu di sini. Saya akan coba mengalihkan perhatian mereka. Bagaimana caranya? Saya akan pisahkan mereka satu persatu. Dewi keluar ke atap dan mengamati situasi. Dari 4 orang, 3 berada di dekat api unggun, dan 1 berjaga di depan villa. Aku akan lumpuhkan penjaga itu dulu. Dewi diam-diam turun dari atap dan memutari villa dari belakang. Ia menggunakan teknik mengendap yang pernah ia pelajari di tim SAR. Pria yang berjaga di depan sedang merokok sambil melamun. Dewi mendekat tanpa suara dari belakang. Dengan teknik melumpuhkan yang ia kuasai, Dewi membuat pria itu pingsan. 1 beres. Dewi menyembunyikan pria itu di tempat aman dan kembali bergerak ke arah api unggun. Tapi 3 orang sisanya berkumpul di satu tempat. Sulit untuk didekati satu persatu. Harus pakai cara lain. Dewi melihat ke arah bendungan darurat di hulu sungai. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Kalau bendungan itu dijebol, Dewi dengan hati-hati naik ke hulu. Bendungan itu ternyata dibuat dengan asal-asalan. Cukup dengan menyingkirkan beberapa tiang penyangga, bendungan itu akan runtuh. Dengan teknik pembongkaran struktur yang ia pelajari, Dewi mulai menyingkirkan tiang-tiang penyangga utama. Saat tiang terakhir disingkirkan, bendungan itu mulai jebol. Suara air bah yang menderu memecah keheningan malam. Suara apa itu? 3 pria di dekat api unggun terkejut. Seperti suara air. Dari arah bendungan. Cepat periksa. 2 orang berlari ke arah hulu untuk memeriksa. Kini, hanya tersisa 1 orang di dekat api unggun. Dewi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mendekatinya. Siapa kau? Pria itu melihat Dewi dan berteriak, tapi sudah terlambat. Dewi berlari cepat dan melumpuhkannya. Pria itu jatuh pingsan. Dewi segera berlari ke api unggun dan menyelamatkan dokumen-dokumen yang belum terbakar.
Sebagian besar sudah hangus, tetapi sekitar setengahnya masih bisa diselamatkan. Hei, apa yang kau lakukan? Dua pria yang kembali dari hulu melihat Dewi dan berteriak. Tangkap dia. Mereka berdua serentak menyerang Dewi. Dewi meletakkan dokumen yang berhasil diselamatkannya di tempat aman dan menghadapi mereka. Situasi 1 lawan 2, tetapi Dewi memiliki bekal latihan 5 tahun di tim SAR. Ia menghindari pukulan pria pertama dan melancarkan serangan balasan. Pukulan yang tepat mengenai ulu hatinya membuat pria itu tersungkur. Pria kedua mencoba memeluknya dari belakang, tetapi Dewi menyikutnya dengan keras. Pria kedua pun jatuh. Dewi mengatur napasnya dan memeriksa sekitar. 4 orang, semua beres. Mbak Dewi. Ibu Siti berlari keluar dari villa. Ibu tidak apa-apa? Ibu baik-baik saja. Kamu hebat sekali, kata Ibu Siti dengan kagum. Dokumennya berhasil diselamatkan? Iya, Bu. Sekitar setengahnya. Dewi menunjukkan dokumen-dokumen itu pada Ibu Siti. Isinya benar-benar mengejutkan. Laporan investigasi pembuangan limbah ilegal PT Cipta Kimia Nusantara, dokumen internal Kementerian Lingkungan Hidup, laporan whistleblower. Hasil analisis komponen limbah, terdeteksi zat karsinogenik tingkat 1. Bukti suap dan tekanan dari pihak perusahaan. Ya Tuhan. Dewi tercengang membaca dokumen itu. Suami ibu benar-benar melakukan hal yang luar biasa. Apa isinya, Nak? Sebuah perusahaan bernama PT Cipta Kimia Nusantara sudah lebih dari 10 tahun diam-diam membuang limbah beracun ke sungai ini, Bu. Dan mereka menekan pihak kementerian untuk menutupi kasus ini. Jadi, sungai kami tercemar karena itu? Kata Ibu Siti kaget. Benar, Bu. Dan suami ibu mengumpulkan semua bukti ini lalu menyembunyikannya. Kalau begitu orang-orang ini, kemungkinan besar orang suruhan PT Cipta Kimia Nusantara. Untuk memusnahkan bukti, sambil berbicara, Dewi mengikat para pria yang pingsan itu. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus lapor polisi. Dan juga media? Kata Dewi sambil mengeluarkan ponselnya. Tapi sinyal masih belum ada. Di gunung tidak ada sinyal. Kita harus turun ke desa. Tapi kalau orang-orang ini sadar, saya akan ikat mereka lebih kencang. Lalu kita segera turun dan melapor. Dewi mengikat mereka dengan lebih teliti dan memasukkan dokumen-dokumen bukti ke dalam tas tahan air. Bu, apa ibu kuat untuk turun gunung? Tentu. Nak. Di usia setua ini, saatnya mencoba berpetualang, kata Ibu Siti sambil tersenyum. Pukul 02.00 dini hari. Dewi dan Ibu Siti mulai menuruni jalan setapak. Dewi memapah Ibu Siti dengan hati-hati. Mbak Dewi, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, tidak apa-apa. Bu, ini juga sudah jadi urusan saya. Apa pengiriman paket termasuk urusan seperti ini? Tanya Ibu Siti sambil terkekeh. Ini pengiriman spesial, Bu. Mengantarkan keadilan, jawab Dewi sambil tersenyum. Namun, saat mereka sudah setengah jalan, terdengar suara mobil dari belakang. Sepertinya ada yang naik, kata Ibu Siti cemas. Dewi menoleh ke belakang. Benar saja, terlihat sorot lampu mobil, dan mobil itu melaju dengan cepat ke arah mereka. Cepat sembunyi, Bu. Dewi menarik Ibu Siti ke dalam semak-semak di pinggir jalan. Mobil itu melewati tempat persembunyian mereka. Di dalamnya ada 3 atau 4 orang pria dengan wajah tegang. Mereka sepertinya juga orang-orang dari perusahaan itu. Apa orang-orang di atas tadi berhasil menghubungi mereka? Saya rasa tidak. Mungkin mereka datang untuk memeriksa karena tidak ada kabar di waktu yang sudah ditentukan, analisis Dewi. Kalau begitu kita harus lebih cepat turun. Betul, Bu. Dewi dan Ibu Siti mempercepat langkah. Namun, stamina Ibu Siti sudah mencapai batasnya. Mbak Dewi, Ibu perlu istirahat sebentar. Sedikit lagi, Bu. Tahan ya. Kita sudah hampir sampai. Saat itu, terdengar lagi suara dari belakang. Kali ini suara langkah kaki banyak orang yang berlari menuruni gunung. Itu dia. Di sana, terdengar teriakan. Orang-orang yang di atas tadi sepertinya sudah sadar, atau orang-orang yang baru datang telah menemukan mereka. Cepat tangkap. Mereka membawa buktinya. Bu, kita harus lari. Dewi menarik tangan Ibu Siti dan berlari lebih kencang. Tapi lawan mereka lebih cepat, jarak semakin menipis.
Kalau begini terus, kita akan tertangkap. Dewi melihat sekeliling dan menemukan sebuah jalan setapak kecil yang menyimpang. Bu, kita ke sana. Tapi jalan itu lebih terjal. Tidak apa-apa, ada saya. Dewi membawa Ibu Siti masuk ke jalan setapak itu. Dengan kemampuannya membaca medan, ia mencari rute yang paling aman. Mereka ke sini? Tidak yakin. Terdengar suara para pengejar yang ragu-ragu di persimpangan. Kita bagi dua tim, akhirnya mereka membagi diri dan melanjutkan pengejaran. Dewi dan Ibu Siti menahan napas dan masuk lebih dalam ke hutan. Tapi kini mereka benar-benar tersesat. Mbak Dewi, kita mau kemana? Kita cari tempat aman dulu, Bu. Begitu matahari terbit, kita bisa mencari jalan. Namun, rasa cemas mulai menjalari hati Dewi. Ingatan 5 tahun lalu kembali muncul. Saat itu, ia juga harus melindungi seseorang dalam situasi sulit seperti ini. Kali ini akan berbeda. Aku pasti berhasil. Dewi berjanji pada dirinya sendiri sambil menghilang ke dalam kegelapan fajar bersama Ibu Siti. Di belakang mereka, suara para pengejar masih terdengar. Pukul 04.00 dini hari. Dewi dan Ibu Siti bersembunyi di kedalaman hutan. Mbak Dewi, apa saya merepotkanmu? Kata Ibu Siti dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, Bu. Bukti-bukti ini sangat penting, jawab Dewi sambil memeriksa dokumen-dokumen di dalam pelukannya. Semuanya masih aman. Saat matahari terbit, kita bisa menemukan arah. Sabar sebentar lagi ya, Bu. Saat itu, cahaya senter terlihat dari kejauhan. Para pengejar masih belum menyerah. Sepertinya mereka ke arah sini. Menyebar dan cari lebih luas. Kita harus menemukan mereka. Kalau dokumen itu bocor, kita semua habis. Suara mereka semakin dekat. Dewi melihat ada celah di balik sebuah batu besar yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Bu, kita ke sana. Mereka berdua diam-diam bersembunyi di balik batu. Cahaya senter para pengejar menyapu tepat di depan mereka. Kemana mereka? Terus cari. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Setelah sekitar 10 menit, para pengejar bergerak ke arah lain. Syukurlah, bisik Ibu Siti lega. Ibu tidak apa-apa. Apa Ibu terlalu lelah? Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak menyangka di usia setua ini akan mengalami petualangan seperti ini, katanya sambil tersenyum pahit. Langit di timur mulai terang. Fajar akhirnya tiba. Sekarang kita bisa mencari arah, kata Dewi sambil mengamati medan di sekitarnya. Dengan teknik navigasi darat yang ia kuasai, ia mencoba menentukan posisi mereka. Puncak gunung di sana itu sepertinya Gunung Batok. Berarti desa ada di arah sebaliknya. Berapa lama lagi kira-kira? Sekitar 2 jam lagi. Tetapi saat itu, terdengar suara lain. Kali ini lebih dekat. Ada jejak kaki di sini. Mereka lewat sini. Para pengejar sepertinya menemukan jejak mereka. Kita harus segera bergerak, Bu. Dewi menarik tangan Ibu Siti. Tapi kalau begini terus, kita hanya akan terus dikejar, kata Ibu Siti cemas. Dewi berpikir sejenak. Jika terus seperti ini, Ibu Siti akan kehabisan tenaga, dan para pengejar itu tidak akan menyerah. Apa ada cara lain? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Bu, tunggu sebentar. Saya punya rencana. Dewi mengamati sekeliling dengan lebih teliti. Sekitar 500 meter dari sana, ada sebuah tebing curam. Di bawah tebing itu, mengalir sungai kecil. Bu, apa Ibu bisa berenang? Dulu bisa, tapi sekarang tidak tahu. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan bantu. Dewi menjelaskan rencananya. Kita pancing mereka ke arah tebing, lalu kita turun ke sungai. Dengan mengikuti aliran air, kita bisa sampai ke desa lebih cepat. Apa tidak terlalu berbahaya? Dalam situasi ini cara terbaik, Bu. Setelah berpikir, Ibu Siti mengangguk. Baiklah. Ibu percaya padamu, Nak. Terima kasih, Bu. Dewi pertama-tama memastikan dokumen-dokumen bukti terbungkus rapat di dalam tas tahan air. Ayo, Bu. Mereka menuju ke arah tebing, sengaja meninggalkan jejak agar para pengejar mengikuti. 30 menit kemudian, mereka tiba di tebing. Tingginya sekitar 15 meter, dan di bawahnya mengalir sungai yang cukup dalam. Kita turun dari sini? Tanya Ibu Siti dengan cemas. Iya, Bu. Tapi saya turun dulu untuk memastikan aman.
Dengan teknik turun tebing tanpa tali yang ia pelajari, Dewi mulai menuruni tebing dengan berpegangan pada tonjolan batu dan akar pohon. "Bu, di sini aman? Silakan turun," teriak Dewi dari bawah. Saat Ibu Siti ragu-ragu karena takut, suara para pengejar terdengar dari belakang. "Itu mereka." Akhirnya ketemu. Sekitar 4 atau 5 orang pria muncul. "Bu, cepat!" teriak Dewi. "Mau lari kemana kalian?" Para pengejar berlari mendekat. Ibu Siti memberanikan diri dan mulai menuruni tebing. Tapi karena tidak berpengalaman, ia terpeleset di tengah jalan. "Ibu!" Dewi dengan sigap menangkapnya. Untungnya tidak ada luka serius. "Ibu tidak apa-apa?" "Iya." "Tidak apa-apa." Dari atas, para pengejar berteriak. "Mereka mau turun. Cepat. Kita potong jalan lewat jalur lain untuk menghadang." Sebagian dari mereka mencari jalan memutar. Sebagian lagi mulai menuruni tebing. "Kita harus cepat, Bu." Dewi memapah Ibu Siti dan mulai menyusuri sungai. Airnya cukup dalam, tetapi arusnya tidak terlalu deras. Namun, air yang dingin membuat Ibu Siti kesulitan. "Sedikit lagi, Bu. Bertahanlah." Setelah 20 menit menyusuri sungai, sebuah jembatan kecil terlihat. Di seberangnya, tampak sebuah perkampungan. "Akhirnya," seru Dewi. Tapi saat itu, 2 orang pria muncul dari depan. Mereka adalah para pengejar yang memotong jalan dan sudah menunggu. "Mau kemana?" Dewi dan Ibu Siti benar-benar terkepung. 2 orang di depan, dan para pengejar lain menyusul dari belakang. "Serahkan dokumen itu." "Tidak akan," jawab Dewi sambil memeluk erat tasnya. "Kalau begitu jangan salahkan kami." Salah satu pria di depan mendekati Ibu Siti. "Jangan sentuh dia," teriak Dewi. "Kalau begitu serahkan dokumennya." Pria itu mencengkeram lengan Ibu Siti. Dewi dihadapkan pada dilema. Situasi yang sama seperti 5 tahun lalu, momen di mana ia harus memilih untuk menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan sesuatu yang lain. 5 tahun lalu, ia kehilangan Mas Budi. Kali ini, apa yang harus ia lakukan? Menyerahkan dokumen dan menyelamatkan Ibu Siti? Atau mempertahankan dokumen dan mencari cara lain? "Mbak Dewi, tinggalkan saja Ibu." "Pergilah," kata Ibu Siti. "Tidak akan, Bu," jawab Dewi dengan tegas. Tiba-tiba, kata-kata terakhir Mas Budi terngiang di kepalanya. "Dewi, jangan menyerah. Pasti ada jalan." "Benar, jangan menyerah. Pasti ada jalan." Dewi kembali mengamati sekeliling. Sungai, jembatan, dan desa. Sebuah ide muncul. "Bu, hitungan ketiga, kita lompat ke air." "Apa?" "Percayalah pada saya, Bu," Dewi berteriak. 1. Para pengejar tidak mengerti apa yang akan terjadi. 2. Dewi memeluk erat tas berisi dokumen. 3. Dewi dan Ibu Siti serentak melompat ke dalam sungai. "Hah?" Para pengejar terkejut. Di dalam air, Dewi memegang Ibu Siti dan membiarkan tubuh mereka terbawa arus. Ia menggunakan teknik penyelamatan di air yang ia kuasai. "Hei, kejar mereka." Para pengejar berlari di sepanjang tepi sungai, tetapi arusnya cukup deras sehingga mereka kesulitan mengejar. Setelah sekitar 5 menit terbawa arus, Dewi dan Ibu Siti berhasil menepi di dekat desa. "Ibu tidak apa-apa, Ibu?" "Baik-baik saja." "Luar biasa sekali," kata Ibu Siti sambil tertawa, meski bajunya basah kuyup. "Dokumennya aman?" Dewi memeriksa tasnya. "Syukurlah, semuanya masih kering dan aman. Sekarang kita benar-benar aman." "Bu." Setibanya di desa, hal pertama yang dilakukan Dewi adalah melapor ke kantor polisi terdekat. "Halo, kantor polisi?" 30 menit kemudian, polisi datang. Dewi menjelaskan seluruh kejadian dan menyerahkan dokumen-dokumen bukti. "Ini data yang luar biasa. Kami akan segera memulai penyelidikan," kata seorang petugas polisi, terkesan. "Orang-orang di gunung juga harus ditangkap." "Baik. Tim kami sudah meluncur ke sana." 2 jam kemudian, semua pengejar berhasil ditangkap. Para petinggi PT Cipta Kimia Nusantara juga ditangkap darurat. "Mbak Dewi, kamu benar-benar hebat," kata Ibu Siti dengan kagum. "Ibu juga sangat berani. Suami ibu pasti sedang tersenyum di surga." Kebenaran yang coba ia lindungi akhirnya terungkap.
Malam itu, kasus ini menjadi berita utama nasional. Terungkapnya fakta pembuangan limbah ilegal PT Cipta Kimia Nusantara selama 10 tahun. Dan di balik semua itu, ada keberanian seorang kurir perempuan. Dewi tersenyum melihat berita itu. Tapi yang lebih penting adalah ia berhasil mengatasi trauma 5 tahun lalunya. Kali ini, ia berhasil melindungi semuanya, tanpa kehilangan siapapun. Mas Budi, aku berhasil. Dewi bergumam sambil menatap langit. Ini adalah awal yang baru baginya. Seminggu kemudian, seminggu setelah insiden itu, Dewi kembali bekerja seperti biasa di pusat distribusi. Namun, pandangan rekan-rekannya berubah. Mbak Dewi, aku lihat di TV. Keren banget. Seorang kurir membongkar kejahatan lingkungan. Luar biasa. Rekan-rekannya memandangnya seperti pahlawan, tetapi Dewi justru merasa canggung, bukan apa-apa. Hanya kebetulan saja terlibat. Bukan kebetulan, itu karena Mbak Dewi berani, kata manajer menghampirinya. Mbak Dewi, bisa ke ruangan saya sebentar? Di ruang kantor, seorang pria parubaya yang belum pernah Dewi lihat sedang duduk. Selamat siang, Mbak Dewi. Saya BPK, Santoso, penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak atas bantuan Anda dalam kasus PT Cipta Kimia Nusantara. Berkat Anda, kami bisa memberantas kejahatan lingkungan yang sudah tersembunyi selama 10 tahun. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Ini lebih dari sekadar seharusnya. Ini tindakan yang sangat berisiko. Ngomong-ngomong, Mbak Dewi, apa Anda tertarik untuk bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup? Dewi terkejut. Saya, Pak? Iya. Kami ingin merekrut Anda secara khusus sebagai penyidik lapangan. Dengan orang seperti Anda, kami yakin bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini dengan lebih efektif, tapi saya tidak punya pengetahuan khusus. Pengalaman lapangan lebih penting. Pelatihan yang diperlukan bisa kami sediakan. Dewi bimbang. Pekerjaan itu jelas sangat berarti, tetapi ia juga sudah cukup nyaman dengan hidupnya sebagai kurir. Bolehkah saya minta waktu untuk berpikir, Pak? Tentu saja. Pikirkan baik-baik. BPK. Santoso memberikan kartu namanya dan pergi. Sore itu, Dewi mendapat permintaan pengiriman khusus. Tujuannya adalah Villa Joglo Asri milik Ibu Siti. Penasaran, Dewi pun berangkat ke sana. Jalan menuju villa kini sudah diperbaiki total, sehingga ia bisa dengan mudah mencapainya dengan motor. Di villa, Ibu Siti menyambutnya dengan hangat. Mbak Dewi, datang juga. Iya, Bu. Ada paket untuk Ibu. Tapi, Ibu pesan apa ya? Bukan? Itu Ibu yang mengirimkannya untukmu? Kata Ibu Siti sambil tersenyum dan menunjuk sebuah kotak. Untuk saya? Iya, coba buka. Dewi membuka kotak itu dan menemukan sehelai kain batik tulis yang sangat indah. Ini apa, Bu? Itu kain batik milik putri Ibu. Dulu dia siapkan untuk pernikahannya. Tapi, dia meninggal di usia muda, jadi kain itu tidak pernah dipakai. Kenapa barang berharga seperti ini diberikan pada saya, Bu? Karena Mbak Dewi sudah Ibu anggap seperti anak sendiri. Malam itu, kamu melindungi Ibu, melanjutkan perjuangan suami Ibu, menegakkan keadilan. Ibu sangat berterima kasih. Mata Ibu Siti berkaca-kaca, tolong diterima ya nak. Putri Ibu pasti senang di surga. Dewi terharu hingga ikut meneteskan air mata. Terima kasih banyak, Bu. Oh iya, ada kabar baik lagi. Kabar apa, Bu? Sungai di sini sudah bersih total. PT Cipta Kimia Nusantara sudah menyelesaikan semua pekerjaan pembersihan. Benar saja, air sungai tampak jernih dan bersih. Ikan-ikan kecil kembali berenang di dalamnya. Benar-benar sudah bersih ya, Bu? Suami Ibu pasti melihat ini. Sungai yang sangat ia cintai akhirnya hidup kembali, kata Ibu Siti sambil tersenyum menatap sungai. Lalu bagaimana dengan villa ini, Bu? Tamu jadi banyak yang datang. Banyak yang tahu dari berita. Terutama mereka yang peduli lingkungan. Syukurlah kalau begitu, Bu. Mbak Dewi juga sering-sering main ke sini ya? Pintu selalu terbuka. Saat malam tiba dan Dewi hendak pamit, Ibu Siti berkata, Mbak Dewi, apapun pekerjaan yang kamu pilih nanti, jadilah dirimu sendiri.
Itu yang paling penting. Dalam perjalanan pulang, Dewi kembali melihat kartu nama dari BPK, Santoso. Penyidik KLHK adalah jalan baru yang menarik, tapi apakah itu jalan yang tepat untuknya? Saat itu, ponselnya berdering, telepon dari pusat distribusi. Mbak Dewi, ada pengiriman darurat. Kemana, Pak? Ke desa terpencil di pedalaman Lumajang. Kurir lain menolak semua. Katanya jalannya terlalu ekstrem. Paketnya apa? Obat darurat untuk pasien jantung. Harus sampai malam ini juga. Dewi ragu sejenak. Ia sudah selesai bekerja hari ini, dan perjalanan ke Lumajang butuh 4 jam pulang pergi. Tapi ini menyangkut nyawa seseorang. Saya yang akan antar, Pak. Benarkah? Terima kasih banyak, Mbak Dewi. Dewi kembali menyalakan motornya. Menjadi penyidik KLHK memang baik, tetapi saat ini, hal terpenting yang bisa ia lakukan adalah ini. Jalan menuju Lumajang benar-benar sulit. Jalanan berkelok-kelok, ditambah hujan mulai turun. Tapi Dewi tidak menyerah. Setelah 2,5 jam, ia tiba di tujuan. Sebuah desa kecil yang terpencil, hanya satu rumah yang lampunya menyala. Permisi, paket. Dewi mengetuk pintu. Ya ampun, Mbak, benar-benar datang. Seorang ibu berusia 50 keran membuka pintu. Di belakangnya, terlihat seorang kakek tua terbaring di tempat tidur. Ayah saya tiba-tiba sesak napas. Kurir lain semua bilang tidak bisa datang. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah tugas saya. Dewi menyerahkan obat itu. Terima kasih banyak. Anda penyelamat kami. Setelah meminum obat, kakek itu terlihat jauh lebih baik. Mbak Kurir, terima kasih banyak. Berkat kamu, saya selamat. Kata kakek itu sambil memegang erat tangan Dewi. Pada saat itulah Dewi sadar. Inilah pekerjaan yang benar-benar ingin ia lakukan. Menjadi penyidik memang mulia, tetapi bisa menolong seseorang secara langsung seperti ini terasa lebih berharga baginya. Kek, kalau nanti butuh obat lagi, hubungi saya saja. Kapanpun akan saya antarkan, benarkah, Mbak? Iya, saya janji. Dalam perjalanan pulang, Dewi telah mengambil keputusan. Ia akan terus menjadi kurir, tetapi dengan cara yang lebih istimewa. Keesokan harinya, Dewi menelepon BPK. Santoso, Pak Santoso, saya mohon maaf, saya harus menolak tawaran Bapak. Begitu ya? Boleh saya tahu alasannya? Saya rasa pekerjaan saya saat ini lebih penting bagi saya, Pak. Tapi jika di kemudian hari saya menemukan hal mencurigakan terkait lingkungan, saya pasti akan menghubungi Bapak. Baiklah. Kapanpun, hubungi saya. Kemudian, Dewi mengajukan proposal khusus kepada manajer pusat distribusi. Pak, bagaimana kalau kita membuat tim pengiriman khusus? Tim pengiriman khusus? Iya. Tim yang khusus menangani pengiriman yang ditolak kurir lain. Medan sulit, situasi darurat, dan semacamnya. Ide yang menarik. Tapi apa bisa dilakukan sendirian? Pasti ada kurir lain yang tertarik, Pak. Kita bisa berikan pelatihan dan peralatan khusus. Manajer berpikir serius. Ide bagus. Mari kita coba. 1 bulan kemudian, tim pengiriman ekstrem resmi dibentuk. Dewi menjadi ketuanya, dengan 5 anggota lain. Mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang istimewa, mantan petugas pemadam kebakaran, mantan paramedis, mantan anggota tim SAR, dan bahkan mantan anggota pasukan khusus. Misi kita sederhana, kata Dewi kepada timnya. Tidak ada pengiriman yang tidak mungkin. Daerah pegunungan berbahaya, peralatan medis darurat, lokasi bencana alam pengiriman yang diserah terimakan oleh orang lain, akan mereka selesaikan. Siap, jawab para anggota tim dengan semangat. Sejak hari itu, legenda tim pengiriman ekstrem dimulai. Tim kurir yang tidak pernah menyerah, baik saat badai maupun longsor. Dewi telah menemukan jalannya sendiri. Bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai seorang kurir yang menciptakan makna yang lebih besar dalam pekerjaannya. Dan di jalan itu, selalu ada tugas untuk menyelamatkan seseorang dan mengantarkan harapan. Seperti kata Ibu Siti, Dewi kini hidup sebagai dirinya sendiri. Bagaimana perjalanan Dewi menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar, kesan, atau perasaan Anda di bawah ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir.